portofolio medsos itu tuh nggak cuman sekedar track record, tapi living proof bahwa seseorang itu punya skill. Dan bagi aku, buat anak-anak yang kreatif itu harus mendapatkan wadah yang tepat. Nick Firdaus is here. Mic on, let's get inspired. Gokil nih, ada host baru nih di Big Impact. Janik, welcome on board ya. Thank you so di much, Mas. BIM University ya. Janik ini bakal ngebantuin saya nge-host juga. Dia juga akan ngebantuin di Foyer juga. Gimana pindah dari Jakarta ke Bali? Enak? Semuanya serba satset ya sejujurnya. Iya. Tapi memang dari dulu kan memang salah satu impiannya memang tinggal di Bali, jadi all good. Kita akan bahas nih buat Janik kalau misalkan kenapa sampai pindah ke Bali ya. Tapi Janik ini katanya mau ngomongin sesuatu nih. Iya kan? Katanya mau ngomongin sesuatu tentang, wah dia punya ide bagus nih Janik nih buat teman-temannya. Makanya saya sangat tertarik banget di episode 6 ya, di season Episode 2 ini. 6. Season 2 ini ya. Yes. Nah Janik ini sebenarnya mau bahas apa Janik di episode kali ini? Oke, sebelumnya thank you Mas Fahmi sudah mau aku tanya jawab. Hari ini aku interogasi. Asik. Karena pasti banyak banget followers aku tuh yang penasaran kenapa tiba-tiba aku pindah ke Bali nih. Widih. Banyak yang mikir aneh-aneh. Tapi semoga menjawab di konten ini, dimana di season 2 di episode 6. Kali ini nih Mas, kita mau bahas Ya. sesuatu hal yang bikin content creator, influencer atau selebgram, mungkin ada nama-nama sebutan lainnya ya Mas ya, Ya. beasiswa. Wow, beasiswa buat content creator. Oke. Lo punya konten, lo dapet beasiswa. Wih. Lo punya konten, lo punya, keren banget tagline-nya ya. Keren banget. Lo punya konten, lo dapet beasiswa. Nih nanti ada di bawah sini. Waduh, jangan editingnya kesian. Oh ya sorry. Boleh juga kalau nggak capek ya dibuatin kayak gitu ya. Maaf ya nambah kerjaan. Oke, lanjut ya Mas ya, Boleh, karena boleh. durasi. Baik. Oke, jadi siang ini kita kedatangan guest star nih yang akan sharing nih terkait beasiswa influencer dari BIM University. Semuanya welcome Mas Fahmi. Thank you. Cie, gue jadi tamu ya. Jadi kayak gua harus Gantian. kayak guest gitu kan kayak. Iya. Iya, terima kasih Janik ya. Nggak gitu, nggak Enggak gitu juga ya. Terima kasih. Maaf. Oke, lanjut. Oke, Mas. Jadi setelah seminggu onboarding di tim Foyer nih, banyak cari tahu ya tentang BIM University itu ada apa aja gitu, keunggulannya dan yang lain. Ternyata di BIM University ini ada nih beasiswa untuk para creator. Nah, sebagai generasi masa kini nih yang jago banget bikin konten, coba menurut Mas Fahmi ini aku pengen denger nih, kenapa skill konten mereka tuh justru jadi modal untuk dapetin beasiswa yang sangat berharga nih buat kampus seperti BIM. Oke, udah nanya nih. Udah. Ini baru pertanyaan ke-1. Oh iya. Oke, ini Silakan. pertanyaannya bagus banget ya, Janik ya. Jadi banyak banget anak-anak muda itu yang masih ragu, terus kayak mikirnya kayak gitu. Padahal justru di era digital saat ini gitu ya, kemampuan bikin konten itu engagingnya adalah salah satu bentuk kecerdasan baru. Jadi mereka tuh membuat konten-konten itu kayak, bagi aku tuh mereka tuh cerdas, dan ini hal yang baru gitu loh. Dan setiap tahun ya kan pasti ada upgrade ya tentang ada algoritma dan lain-lain. Mereka tuh harus bikin konten tuh harus mikir lagi nih. Gue abis ini tuh mau bikin apa lagi. Dan bagi aku buat anak-anak yang kreatif itu harus mendapatkan wadah yang tepat. Seperti itu. Oke. Bagi BIM, portofolio medsos itu tuh gak cuman sekedar track record, tapi living proof bahwa seseorang itu punya skill. Gitu loh. Yang applicable sama dunia pekerjaan. Gitu loh. Nah, mereka tuh pasti kreatif. Udah pasti kreatif. Komunikasi udah pasti bagus gitu loh. Terus bisa menganalisis audiens. Ini banyak mereka yang gak sadar perihal itu ya. Dan yang paling penting adalah kemampuan memahami ya bahasa generasi sekarang. Gitu. Nah, makanya kita luncurkan beasiswa influencer atau content creator
ini tuh syaratnya jelas banget. Mereka harus punya medsos, udah pasti ya. Terus punya portofolio konten yang aktif, itu Oke. wajib ya. Terus ada dan engagementnya yang bagus gitu loh. Tapi yang kita lihat bukan angkanya doang loh ya. Yang paling penting itulah konsisten dan kualitas konten yang kalian bikin. Kayak gitu. Jadi Janik, buat para konten kreator yang di luar sana yang masih ragu dengan skill kalian skill kalian tuh sebenarnya kan udah bagus banget nih. Yuk kita asah di BIM University. Terus kita tuh justru pengen mempertemukan kreativitas dengan ilmu bisnis, ilmu marketing, ilmu komunikasi, dengan teknologi yang solid gitu. Biar konten kalian tuh nggak cuma viral doang hari ini, tapi bisa jadi bisnis yang sustainable di besok-besoknya gitu loh. Misalkan mereka tuh bikin konten hari ini viral, just it, buat apa? Besok kalian mau ngapain? Iya kan? Kalau kita asah kemampuan kalian di komunikasi dan di teknologi yang solid, itu justru akan menjadikan aset buat kalian buat di masa depan. Seperti itu. Ya mudah-mudahan cuman BIM yang sangat bisa menghargai para konten kreator dan influencer untuk mendapatkan beasiswa ini. Seperti itu Janik, kurang lebih. Sebentar. Ini mau standing applause tapi kabelnya takutnya ketarik. Jadi cuma bisa komen satu, culture. Wih, culture. Tapi gue mau nambahin juga ya. Iya iya. Jadi kalau misalkan rapot itu kan membuktikan bahwa kalian itu bisa belajar teori lah ya. Yes. Tapi portofolio medsos itu malah membuktikan kalau kalian tuh udah siap praktek. Nah di BIM nih ya, di BIM itu menghargai keduanya sama. Jadi kalau misalnya kalian merasa membuat konten itu nggak dihargain gitu ya, nggak, cuman di BIM University akan kalian dihargain kok sampai kita bisa kasih beasiswa seperti itu. Wow. Oke. Ini makin panas ya, semakin penasaran nih kita, makin ke dalam-dalamnya kayak gimana. Karena dari yang udah dijelasin Mas Fahmi tadi, ini tuh matahin mindset para, kita sebut aja dia kreator ya, mereka kreator. Matahin mindset kreator bahwa kayak, gue cuma jago konten doang, gue cuma bisa, ya mana mungkin lah dapat beasiswa gitu. Tapi ternyata Mas Fahmi tuh ngejelasin bahwa portfolio konten di medsos itu sama berharganya dengan nilai rapor sekolah. Iya, betul. Menarik sekali. Jadi pengen ikut beasiswa. Oke. Agak bingung kayaknya jadi gak bisa mau nanya apa lagi. Padahal udah nulis semua ya. Nah, nggak apa-apa. Ini kan jadi masih belajar ya kan. Kayak misalkan jadi kan dulu pernah di dunia entertain kan ya. Pada saat Janik harus menjadi seorang host kan juga akan belajar juga nih. Nah, di BIM itu memang semua tentang praktek. Nah, makanya aku pengen juga Janik ini yang Janik masih baru nge-host di sini ya. Jadi host juga kan akan belajar pelan-pelan nih. Masih kayak gue grogi nih Mas, gue apa. Nah, makanya di BIM itu menariknya Janik ya. Kita tuh ada dua dosen. Oke. Ada dosen akademisi sama vokasi. Oke. Nah, vokasi itu praktek. Nah, kayak saya ini dosen praktek. Oke. Praktisi lah, Iya. praktisi lebih mudahnya. Makanya pada saat kita tuh ada juga pelajaran saya pun ada anak-anak itu harus bikin podcast, harus bikin konten. Itu salah satu mata kuliah? Enggak mata kuliah tuh, jadi salah satu anjuran saya untuk bisa praktek. Oh, oke. Nah, kayak Janik nih kan, Janik kan belum pernah kuliah di sini ya sebelumnya ya. Kebetulan enggak, kayaknya soon ya. Nah, saat ini jadi kan udah mulai bikin pertanyaan gitu kan ya, udah gimana nih podcast gue menghadapi orang ini harus kayak gimana segala macam, kan lama-lama kan luas juga kan. Iya. Makanya harus dipakai tiap hari nih ilmu komunikasi. Malah jadi udah bagus banget kalau di luar kamera, jadi tuh sebenarnya bagus banget gitu loh. Bagus banget. Tapi kan ternyata pas di depan kamera dan harus ngomong di depan mic kayaknya
Wah gue gimana, padahal udah opening udah bagus segala macam. It's okay, no problem. Santai, relax. Thank you. Iya nih Mas, sebenarnya ini cukup pengalaman baru ya. Iya. Untuk jadi host, bukan pengalaman baru, ini pertama kali. Jadi tolong ya guys, jangan dijudge. Ini pertama kali, tolong be nice. Tapi satu komen buat Mas Fahmi, masuk Pak Eko. Oke. Nah, karena udahlah Udah. gitu. Pertanyaan selanjutnya apa? Jadi Oke, kira-kira? selanjutnya ya. Jadi sebenarnya tuh secara spesifik nih Mas Fahmi, beasiswa seperti apa sih yang BIM sediain untuk para kreator-kreator di luar sana nih? Contoh, apakah hanya potongan biaya kuliah yang sebesar 50%? Iya. Atau ada benefit lain nih yang bikin mereka bilang, let's go. Oke. Nah kalau misalnya beasiswa buat content creator, sebenarnya sih aku nggak terlalu memperberat syarat lah ya. Oke. Cuman saya pikir dengan diskon 50% atau bukan diskon sih, saya kasih beasiswa parsial. Oke. Jadi hanya bayar setengah buat para content creator. Kenapa nih? Pasti ada barter. Yes. Pasti ada barter dengan lu buat konten di kampus gue nih. Yes. Dengan dapat beasiswa. Dan aku rasa banyak banget para content creator itu kan pekerjaan udah cukup baik banget ya, dan keuangannya udah lumayan hampir stabil lah kalau bisa saya bilang. Ada juga kan udah mulai muncul yang baru-baru juga yang ini udah mulai merasakan nih buat para content creator gitu loh. Nah, Tuh. buat teman-teman, kalian itu kan menghargai konten itu sebuah aset. Iya. Iya kan? Tapi banyak aset yang mungkin lebih menarik. Justru di BIM kita punya aset tools yang bisa digunakan oleh content creator. Kita punya kamera, kita punya podcast, kita punya kampus yang sangat instagramable gitu loh. Nah, diskon yang bukan diskon ya, beasiswa parsial yang bisa aku kasih buat karya konten ini itu cuma bayar setengah doang Janik kuliahnya. Wow. Iya, hanya setengah, dan itu cukup sangat murah banget gitu loh. Itu keseluruhan biaya ya Mas ya? Seluruh biaya sampai lulus. Gitu ceritanya. Guys, jangan cuma beli baju doang 50%. Ini beasiswa 50% loh. Beasiswa parsial sih namanya. Parsial, ya. Parsial. Beasiswa parsial 50%. Oke. Selanjutnya nih Mas Fahmi. Aku penasaran nih. Kan dari tadi kita bahas si beasiswa influencer ya. Mungkin ada beberapa kreator dan mungkin ada orang yang lain tuh masih adalah sebuah hal yang baru nih beasiswa influencer. Penasaran aja sih, apakah BIM ini salah satunya universitas di Bali yang memiliki program beasiswa influencer? Oke. Kalau ditanya satu-satunya ngasih beasiswa ya tentu enggak sih Janik ya. Karena ada beberapa kampus lain yang ngasih beasiswa tuh biasa ke mahasiswa yang punya prestasi. Oke. Atau beasiswa umum biasa aja kayak gitu-gitu loh. Tapi kalau secara khusus untuk influencer atau content creator ini, dari desain dan syaratnya sampai benefitnya dibuat untuk mengembangkan karir para content creator di BIM nih. Nah, disitulah BIM aku yakin bisa maju, bisa melihat ke arah masa depan yang lebih baik lagi. Karena gue tahu banget nih, kreator tuh kan sibuk banget. Yeah. Dia harus nyari konten, Betul. ya kan? Sampai nggak ada waktu buat kuliah. Yeah. Kalian hanya menyisihkan waktu sehari 2 jam atau 3 jam di kampus, kan sisanya kalian bisa bikin konten. Oke. Cukup fleksibel ya? Sangat, dan kuliah kalian itu tidak akan mengganggu pekerjaan kalian sama sekali. Wow. Gitu. Oke. Ya, jadi maksud aku tuh beasiswa influencer itu nggak cuma sekedar ganti nama doang dari beasiswa prestasi biasanya, tapi didesain udah spesifik banget nih buat dunia kalian, kayak gitu loh. Jadi kita itu sangat menghargai waktu kalian juga, gitu. Nah, syaratnya juga kita akan transparan sih. Terus yang kayak tadi ya, punya akun medsos yang udah saya sebutin tadi, akun medsos yang kontennya yang aktif juga ya, dan dan ini makin spesial benefitnya itu udah kayak paket komplit lah di BIM. Kayaknya belum ada yang seserius ini kampus lain sih, belum ada seserius ini untuk teman-teman. Biasanya malah konten kreator
malah nyarinya kampus yang mahal, Ya, ya kan, prestige. prestis banget. Oh, gue kuliah di sini nih segala Ya, macam ya, nih. ya. Nah, buat konten kreator misalkan, oh gue tertarik nih dengan beasiswa ini. Syaratnya apa aja ya, hubungin Janik aja nih, cie. Hubungin Janik. Nanti bisa main ke Bali juga. Ya, orang-orang Bali juga boleh banget ya. Lihat kampusnya kayak gimana. Yes. Saya yakin pada saat anak-anak kreator ngelihat kampus kita, dia langsung kayak, gue fix sih kuliah di sini aja sih. Ya Iya. kan. Maksudku Bali siapa sih yang nggak suka gitu loh Mas. Apalagi Heeh. anak-anak muda, kita mungkin bahas generasi Z ya. Iya, Gen Z. Gen Z tuh kayak kalau mau healing Bali, healing Bali. betul. Itu konten paradise kita bisa bilang ya Mas ya. Konten paradise oke. Ya, Kopar konten kopar. kopar. Kurang bagus Kok Mas. bagus sih. Apa ya? Kodais. Kodais. Boleh. Durasi yuk. Oke, wah ini benar-benar ini banget ya, menjanjikan banget ya ini beasiswa ya. Jadi kapan lagi sih dapat beasiswa parsial 50%, udah gitu lokasinya di Bali. Untuk gedungnya juga sangat strategis, fasilitasnya juga cukup memadai banget, ada studio podcast dan yang lain yang mungkin di beberapa universitas lain mungkin mereka belum ada ya. Jadi kita di sini cukup paket komplit yang Mas Fahmi tadi sudah bilang. Oke. Ini sebelum kemana-mana, aku penasaran banget nih Mas. Ada satu yang mau aku tanya lagi nih. Itu tadi untuk dari potongan biaya, akses industrinya, dan akses ke Creative Hub sama project based learningnya udah jelas ya. Tapi jujur nih aku sempat mikir gini. Aku kan salah satu anak pindahan atau anak rantauan dari Jakarta ya. Iya. Jadi pasti banyak nih muncul kayak calon penerima beasiswa yang sebenarnya mereka antusias, tapi karena pertama mereka mikirnya di luar Pulau Jawa atau maksudnya di Bali gitu. Jadi kan dia kayak harus mikir nih kayak oke, beasiswanya keren tapi gimana ya misalnya biaya hidup atau untuk adaptasinya dan juga kayak gimana kalau misalnya juga belum pindah belum bisa pindah ninggalin contoh Jakarta karena mereka tuh mungkin lebih banyak dapat pekerjaan di Jakarta sekarang, apakah bisa juga nih dapat beasiswa influencer itu? Pertanyaan bagus buat teman-teman kreator yang di luar Bali ya, berarti ya Yes. pertanyaannya. Gue tetap nih pengen dapat beasiswa ini. Akan saya permudah, bahasanya gitu aja deh. Akan Oke. saya permudah, kuliah kita pun ada online-nya juga. Oh, oke. Gitu, ada online-nya juga. Nice. Tapi misalkan kalian tiba-tiba mau pindah ke Bali, ya kan, mau kuliah di Bali aja deh, karena kan konten kan bisa di mana aja kan ya. Oke. Tapi kalau memang pertanyaan Janek tadi kayak belum bisa pindah nih dari keluar Bali, ya udah kita masih bisa diskusikan untuk perihal online sih. Oke, masih ada opsi online ya? Banget dan kita nggak sesusah itu untuk syarat-syaratnya sih. Oke. Akan mudah karena itu dia yang saya bilang, ekosistem belajar di BIM ini adalah kita tuh punya namanya project based learning gitu ya. Kalian kan udah punya konten, udah punya apa namanya materi-materi yang biasa kalian lakukan apa. Nah, itu bisa jadi project. Oke, project itu karena kan memang pada dasarnya orang kuliah itu kan mau langsung dapat duit kan, kerja gitu kan ya. Yes. Kalian sebelum kuliah udah dapat uang. Nah, sekarang ya di kontennya dia dong. Oh, Iya kan di kontennya dia gitu loh. iya. Nah, sekarang gimana caranya uang kalian itu dijadikan aset. Asetnya apa? Ilmu. Wow. Karena teman-teman, buat saya ya Janik ya, aset apapun itu bisa diambil sama orang. Kita punya aset tanah bisa diambil, mobil bisa diambil. Handphone lah, emas bisa diambil. Tapi kalau aset ilmu gak bakal pernah ada yang bisa ngambil. Nah, itulah BIM kenapa sangat concern buat anak-anak kreator ini. Dan itu akan menjadi aset kalian yang kita jaga dan kita kembangkan dan kita akan perbaiki.
Seperti itu Janik. Aduh Mas, jadi pengen ikutan nih. Beasiswanya boleh gak sih? Boleh. Boleh, baik, Boleh. baik. Oke, kalau tadi kan mungkin sudah bahas yang belum bisa pindah ke Jakarta lah maksudnya. Iya. Bisa online gitu ya artinya. Mm. Nah gimana kalau mereka willing untuk pindah ke Bali karena mereka mikir kayak oke, mereka bisa pindah ke Bali and mereka pasti mikirkan tapi kalau ini mau dikat aja. Enggak, kenapa? Kamu masih kita ngomong lagi, masih bisa ngobrol. Ayo Oh masih pelan-pelan. ini masih. Iya, pelan. Sorry. Nggak apa-apa, masih baru kan? Masih baru kan ya. Jangan dijudge ya guys. Maafkan. Lagi magang. Oke. Tadi maksudnya aku mau bahas nih Mas kayak untuk tempat tinggal. Ini sangat terkenal banget nih kayak dari di Pulau Bali ini tuh kalau cari tempat tinggal tuh susah banget. Iya, Mungkin kalau dari BIM-nya bisa ada apa kayak mungkin ada yang bisa bantu untuk cari tempatnya atau gimana gitu Mas? Sebenarnya kalau tempat tinggal itu susah-susah gampang-gampang sih ya. Oke. Sebenarnya untung-untungan kalau misalkan minta dibantuin sama tim foyer itu masih memungkinkan minta dibantuin cari sesuai dengan budget lah ya. Oke. Tapi saya sarankan untuk cari sendiri. Kenapa? Karena kalau tempat tinggal itu kan tergantung mood. Iya gak sih? Tergantung gue pengen layoutnya kayak gini. Gue pengen di daerah Canggu misalnya. Gue pengen di daerah Seminyak. Kalau kita kan di Sanur nih. Kayak di Sanur tuh buat konten kreator kayak gue kurang deh. Kayak gue lebih spek Seminyak ke Canggu deh. Kayak ketemu bule-bule itu kan misalnya. Iya gak sih? Masih nyindir saya. Enggak. Tapi memang buat saya sarankan lebih baik tepat tapi jangan sampai kena scam. Banyak scam di sini. Banyak scam ya. Banyak scam juga. Jadi lebih baik kalian tanya ke tim kita pun nggak ada masalah. Tapi akan lebih baik lagi kalau misalnya kalian cari sendiri sih. Ya. Kayak gitu. Oke. Kira-kira closingnya apa nih, Janik? Nah, Janik mau closing nih guys. Lagi nyari skripnya nih. Nyari ini kayak bikin behind the scene juga nih kayaknya nih. Iya, dia masih scroll gitu loh. Oke. Ini aku yang closing. Enggak, di sini loh, baca yang ini loh. Gue bikin podcast tapi masih sama anak magang host gitu loh. Oke. Sebagai penutupnya nih Mas, Ya. apa kira-kira pesan singkat dari Mas Fahmi untuk para kreator di luar sana? Masih kok. Coba ulangi lagi. Oke. Nanti kita kasih ulang ya, kasih waktu buat ulangnya ya. Oke, Mas Fahmi. Iya. Sebagai pesan penutup nih, untuk kreator di luar sana yang masih ragu untuk join si beasiswa influencer ini, go Mas Fahmi. Kasih tahu mereka apa yang buat mereka yakin untuk join. Jadi, apapun talenta kalian, jangan pernah sia-siain. Karena di BIM, potensi lo tuh bakal dihargain setinggi-tingginya. Untuk info lanjutnya, hubungi Janik. Ya, gitu doang. Jadi, ya buat content creator segera daftar. Karena beasiswa ini kan gak cuman kebuka sampai Januari, Januari 2026, akhir Januari itu ya. Jadi tolong daftar secepat mungkin karena kita terbatas banget sih, Jani kayak cuman 30 aja sih saya buka beasiswa 30. Ini 30. Jadi daftar secepat mungkin gitu ya Janik ya. Silakan berebutan 30 slot itu. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Semoga saya bisa lebih baik dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih guys. Thank you Mas Fahmi. Thank you Janik.